Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Keren. Di sini kamu bisa menikmati cerita-cerita keren, baik itu cerpen, cerbu, dan cermin. Kamu juga bisa mengunjungi blognya Zahra Wardah untuk teksnya. Nanti aku tulis di deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat menikmati. Cerita bersambung Wanita Malam dari Desa bab 6 oleh Zahra Wardah. Bab 6. Pertemuan dengan Aisyah. Aku menoleh ke sumber suara yang memanggilku. Ternyata Mas Tejo. Dia pun bekerja di sana. Dia tampak membawa nampan yang berisi piring, berisi buah-buahan dan sebotol besar minuman soda beserta gelas-gelas kecil. Mas Tejo sudah di sini? Iya. Ya udah, ikuti saja Mas Thohir itu. Jangan sampai mengecewakannya. Aku ke sana dulu. Mantan suamiku itu berlalu begitu saja. Setelah sadar, aku pun lekas mengikuti Pak Thohir masuk ke ruangan yang sudah dibuka oleh Pak Thohir tadi. Yati, sini duduk di sebelah saya, perintah Pak Thohir. Dengan risih dan segan aku mengikuti perintah beliau. Sempat beliau hampir menjamah pipiku, tetapi segera aku tepis. Di sana aku bekerja sebagai pemandu karaoke, seperti memutar musik, menuangkan minuman ke gelas para tamu, menemani, dan apapun perintah pelanggan kita harus mematuhinya tanpa tapi. Jam di dinding sudah menuju angka 12 malam. Para pelanggan di ruangan, aku dan Pak Thohir baru saja pulang. Pak Thohir pun mengajakku pulang. Kamu sudah tahu kan pekerjaan di sini harus ngapain? Tanyanya saat jalan menuju mobil. Sudah Pak. Jangan sekali-sekali membuat aku marah lagi. Kalau tidak, kamu akan aku usir dari kos dan kamu tak akan bisa ketemu anakmu lagi. Ancaman Pak Thohir sedikit membuatku takut. Namun aku tak kuasa melawan, hanya anggukan kaku yang bisa kusuguhkan. Tepat pada jam 12 malam, aku sampai di kamar. Aduh lelahnya, ini semua demi Aisyah. Besok Mas Tejo janji akan mempertemukan kami. Aku bermonolog berikut senyum bahagia membayangkan wajah putri kecilku itu. Seperti janji Mas Tejo, pagi ini dia hendak mempertemukanku dengan Aisyah. Aku begitu bersemangat pagi ini. Kamar sudah rapi, aku pun sudah rapi dan wangi. Seperti biasa, Mas Tejo memintaku ke taman dekat indekos. Ayo, Mas, kita berangkat sekarang. Ajakku antusias setelah menemukan sosok Mas Tejo di taman. Aku sudah tak sabar ingin bertemu Aisyah. Kamu benar ingin bertemu dengan Aisyah? Mas Tejo tambah khawatir. Ya benarlah Mas, kamu jangan menyesal nanti ya. Kenapa harus menyesal? Aku begitu terkejut dengan perkataan Mas Tejo barusan. Penasaran. Mas Tejo tak menjawabku. Dia berlalu menuju motornya. Dia memberi isyarat kepadaku untuk segera naik ke kuda besinya. Entah kenapa jantungku berdebar tak karuan. Bukan karena dibonceng oleh Mas Tejo, bukan. Melainkan karena akan bertemu buah hatiku, Aisyah. Turun. Motor Mas Tejo berhenti di tempat parkir rumah sakit. Aku pun menuruti perintahnya. Pikiranku sudah tak tenang. Apa Aisyah sakit? Akan tetapi mulut ini tak sanggup bertanya langsung kepada Mas Tejo. Aku takut kalau jawaban Mas Tejo tak sesuai harapan. Tak ada yang keluar dari mulut kami. Mas Tejo pun bungkam. Aku hanya mengekornya melewati lorong rumah sakit. Itu Aisyah. Telunjuk Mas Tejo mengarah ke ruang ICU rumah sakit ini. Di sana tergeletak tubuh Aisyah. Tidak mungkin, lirihku. Mataku berkaca-kaca. 1 menit kemudian, butiran bening tak kuasa bertahan. Dia mengalir deras dari sudut mataku. Aisyah, kamu kenapa sayang? Badanku luruh di depan pintu ICU. Lemas. Ayo ikut aku. Mas Tejo memapahku menuju kursi terdekat dengan ruangan Aisyah. Dadaku tiba-tiba sesak. Maafkan aku, Yati, yang tidak mengawasi Aisyah. Aisyah tertabrak mobil saat bermain, dan mobil yang menabrak Aisyah lari begitu saja.
Sekarang Aisyah masih koma. Aku rela jadi budak Bustohir ya demi biaya rumah sakit Aisyah. Panjang lebar Mas Tejo menjelaskan. Aku tak terlalu memperhatikannya. Yang ada di pikiranku sekarang hanya Aisyah. Maafkan ibu, anakku. Aku fokus saat bekerja di warung Mas Tresno. Untungnya aku tak fokus saat bekerja di warung Mas Tresno. Untungnya pelanggan tak terlalu ramai. Mbak Yati ada masalah. Tiba-tiba Mas Tresno mendekat. Aku pun terkejut. Mas Tresno, gak apa-apa Mas. Oh ya, panggil saja saya Yati, gak usah pakai Mbak. Kalau ada masalah cerita saja, mana tahu aku bisa membantu. Benar enggak? Benar enggak ada apa-apa. Wajah sendu Mas Tresno mengisyaratkan ketulusannya. Benar Mas, kalau saya butuh bantuan, aku hubungi Mas Tresno. Oh ya, terima kasih banyak ya Mas. Aku kembali berusaha fokus bekerja. Setelah bertemu Aisyah tadi, aku jadi tahu tulusnya Mas Tejo berjuang untuk biaya rumah sakit Aisyah. Aku tak menyangka. Baiklah, sekarang aku pun berkewajiban membantu Mas Tejo bekerja demi anak kami. Aisyah harus kuat ya, ayah dan ibu ada untuk Aisyah, maafkan ibu. Ramainya warung Mas Tresno mulai ramai. Warung Mas Tresno mulai ramai. Hal ini sukses mengalihkan atensiku. Semakin banyak pelanggan, rasanya hatiku semakin bersemangat untuk bekerja. Yati, tolong itu di meja nomor 3 baru datang, tolong dilayani. Titah Mas Tresno. Baik Mas. Dari belakang aku sepertinya kenal dengan punggung pelanggan meja nomor 3 ini. Benar, dia Mas Walid. Aku harus bagaimana ini? Mas Walid. Aku tersenyum kaku. Iya, aku kesini karenamu. Kamu sehat kan? Iya Mas, sehat. Mau pesan apa? Mas Walid pun memesan untuk 2 orang. Di meja itu memang ada 2 orang, mungkin lelaki sebelahnya itu temennya. Setelah aku mengantarkan pesanan Mas Walid, aku dipanggil Mas Tresno. Pelanggan meja nomor 3 itu kan yang kemarin ngobrol dengan kamu toh? Kamu tahu enggak siapa dia? Bisik Mas Tresno di dekat telingaku. Iya, emangnya siapa dia Mas? Dia itu juragan karpet loh, banyak cabang toko karpetnya. Tapi hidupnya sederhana, lihat, makannya saja di warung saya yang kecil begini. Padahal makan di restoran tiap hari pun dia sanggup. Memang Mas Tresno ini punya banyak informasi tentang pelanggan-pelanggan tetapnya. Mungkin ini salah satu cara pendekatan dengan pelanggannya supaya nyaman di warung ini. Tak lama Mas Walid mengajakku keluar sebentar lagi setelah membayar makanannya. Ada apa lagi Mas? Kan udah saya bilang saya itu janda dan punya anak. Aku menegaskan sekali lagi. Mana tahu Mas Walid lupa tentang keadaanku kemarin. Aku tak peduli. Seketika hatiku menghangat. Aku pun tak sadar menarik ujung garis mulutku. Namun aku tersadar kalau Mas Walid berdehem keras. Aku semakin malu. Kualihkan wajahku supaya Mas Walid tak memandang wajahku yang semakin malu. Kamu juga suka denganku kan? Aku kaget lalu memandang wajah Mas Walid kembali. Apa? Mas Walid tergelak-gelak melihat ekspresiku. Aku anggap jawabannya iya. Tapi Mas, belum sampai aku menyelesaikan ucapan, Mas Walid berlalu berikut dengan senyuman menangnya. Aku kaku terpaku. Untuk beberapa detik jantungku serasa berhenti. Aku menatap punggung Mas Walid hingga menghilang dari pandanganku. Yati, suara Mas Tresno agak berteriak memanggil namaku. Kualihkan pandanganku ke sumber suara. Mas Tresno melambaikan tangannya, masih dengan pikiran yang rumit. Kulangkahkan kaki pelan. Bersama. Oke teman-teman, itu tadi cerita keren dari Zahra Wardah. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oh ya, bagi yang mau baca teksnya, bisa loh kunjungi blognya Zahra Wardah. Nanti aku tulis di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Dadah.